Lokto 22 tahun sebelumnya, di mana pada kota tersebut ada seorang bajak laut terkenal yang akan dihukum mati di hadapan umum oleh Angkatan Laut atau biasa disebut marinir. Bajak laut itu ialah Goldie Roger. Hukuman yang dia dapatkan atas perbuatan yang telah mencuri serta berkonspirasi melawan pemerintah dunia. Dan di sana juga terlihat banyak sekali penduduk desa yang akan menyaksikan eksekusi tersebut. Tetapi mereka tak menyangka apabila eksekusi tersebut malah membuka sebuah era baru bagi para bajak laut atas pencarian harta kekayaan yang dimilikinya. Yang seperti para nakama ketahui, pusat harta tersebut dinamakan One Piece. Di masa sekarang, Monkey D. Luffy yang masih remaja kini memulai perjalanannya dengan mengarungi lautan untuk mewujudkan mimpinya sebagai raja bajak laut serta menemukan One Piece. Tak lama kemudian, rintangan pertama muncul, di mana kapal Luffy yang ditumpangi mulai dibanjiri air laut yang mulai menenggelamkan kapalnya. Sehingga hal ini membuat Luffy dengan cepat memasuki sebuah wadah penyimpanan, yang ternyata wadah tersebut pada akhirnya membawanya pada peperangan antar bajak laut. Di mana salah satu bajak laut tersebut bernama Alvida, pemimpin bajak laut wanita yang seperti nakama ketahui adalah musuh pertama pada serial anime One Piece. Setelah perang usai, di situ Alvida mulai menanyai para tahanan perangnya tentang keberadaan seseorang bernama Roronoa Zoro. Namun Alvida yang tidak begitu saja percaya malah menghabisi mereka. Shin pun berpindah di dalam sebuah ruangan penyimpanan milik Alvida, di mana salah satu anggota bernama Koby dikejutkan dengan munculnya Luffy dari wadah yang ia ambil ketika mengapung di lautan. Dia secara perlahan mulai mendekati Luffy dan dengan baiknya memperingatkan agar jangan membuat masalah dengan Alvida. Bagi Koby, semua bajak laut adalah seseorang yang kejam dan tak segan untuk membunuh musuhnya. Luffy tetap tenang dan mengatakan bahwa ia juga seorang bajak laut, serta bajak laut yang ia kenal tidak seperti apa yang Koby bilang. Lalu Shin pun berpindah ke beberapa tahun sebelumnya saat Luffy berumur 7 tahun, di mana saat itu ia terus meminta untuk bergabung ke dalam bajak laut milik Shanks, pria berambut merah yang memiliki luka cakar di matanya. Di situ Luffy terus-terusan ditolak oleh Shanks, kemudian melukai dirinya sendiri untuk dianggap kuat. Lalu Shin pun kembali berpindah, di mana saat itu Koby dan Luffy yang kabur ketahuan akibat ulah Luffy sendiri. Para bajak laut dan Alvida yang terlalap itu pun seketika terbangun dan mencoba menangkap Luffy. Tetapi rupanya Luffy bukanlah orang biasa, di mana ia memiliki kekuatan yang membuat tubuhnya menjadi karet. Bahkan Luffy pun tidak terluka setelah mendapatkan tembakan. Lalu juga dengan mudahnya membuat Alvida terjatuh dari kapal, serta menundukkan para bawahan dari Alvida. Sementara di sisi lain, di sebuah pulau bernama Six Seas, terlihatlah seorang pria berambut hijau dengan 3 pedang yang dibawanya. Tak lain dan tak bukan, ia adalah Roronoa Zoro, master 3 pedang yang selama ini dicari oleh Alvida. Di tengah ia berdoa, tibalah seorang pria yang menyebut dirinya Mr. Seven dari sindikat pembunuh bayaran bernama Baroque Works untuk memintanya bergabung. Tak semudah itu membuat Zoro menerimanya, dan atas penolakan itu, Zoro akan dihabisi. Para nakama yang melihat hal ini mungkin tertawa, karena tentu saja Mr. Seven yang tadinya berniat menghabisi Zoro berakhir dibelah jadi 2. Esok harinya ketika Luffy dan Koby berhasil kabur, Koby yang merasa penasaran akan kekuatan Luffy mulai bertanya bahwa waktu dia kecil yang saat itu sedang berada di tempat penyimpanan kapal Shanks tak sengaja memakan sebuah buah yang terlihat aneh, di mana saat itu Luffy tak tahu jika buah tersebut adalah buah terlarang, dan baru diketahui ketika Luffy menghampiri Shanks bahwa Luffy rupanya telah memakan buah iblis bernama buah gomu-gomu yang membuatnya tubuhnya melar seperti karet. Setelah menceritakan itu, Luffy juga menjelaskan tujuannya pada Koby, bahwasannya ia akan pergi mencari sebuah peta untuk menuju Grand Line. Tetapi sebelum itu, mereka memutuskan untuk makan terlebih dahulu sebelum melakukan pencarian peta. Zoro juga tengah berada di sana dengan membawa mayat yang ia belah sebelumnya. Dan tak hanya sampai situ, ternyata ada seorang lagi yang sama-sama mengincar peta Grand Line. Wanita yang berparas cantik, berambut orange, dan tentu saja memiliki opa yang besar. Ya, wanita itu adalah Nami. Lalu, beberapa saat kemudian, terjadilah keributan antara Zoro dengan seorang pria bernama Helmeppo, di mana Helmeppo masih digambarkan sebagai orang yang berwatak angkuh, menyebalkan, dan sok kuat pada orang-orang lemah.
Mentang-mentang Helmeppo adalah anak dari komandan marinir yang menjaga pulau di sana, sehingga ia bersifat seperti itu. Dan karena itu juga, Helmeppo tak segan membuat keributan dengan Zoro. Meskipun keributan tersebut berakhir membuat Zoro menerima hukuman dari ayah Helmeppo, yaitu Morgan, dengan dijemur selama 7 hari tanpa makan dan minum. Bahkan di sini, lagi-lagi Helmeppo bertingkah menyebalkan dengan membawa pedang Zoro dan berusaha mengganggu Zoro yang tengah diikat. Sementara Luffy, yang juga menyelinap untuk mencari peta yang sama, malah tiba di tempat Zoro dihukum. Luffy yang melihat Zoro terikat mulai mengajaknya berbincang dan mencoba mengajak Zoro untuk bergabung menjadi krunya. Meskipun Zoro dengan dingin menolaknya, Luffy dengan polosnya malah membebaskan Zoro setelah mendengar impian yang selama ini ia lupakan. Di waktu yang sama di tempat berbeda, terlihat Nami yang menyamar sebagai pasukan marinir mulai mencari keberadaan peta Grand Line. Namun sialnya, hal itu malah dipergoki oleh seorang marinir yang pakaiannya telah dibawa oleh Nami sebelumnya. Bersamaan dengan dikalahkannya anggota marinir, hal konyol pun terjadi, di mana Luffy tiba-tiba terjatuh dari atas dan membuat Nami terkejut. Mereka berdua pun mencoba mencari kembali peta Greenland di sana, tapi tak menemukannya. Dan barulah ia sadari jika peta sepenting itu tak mungkin disimpan di sana. Belum sempat berjalan jauh dari ruang penyimpanan, mereka tak sengaja bertemu dengan Komandan Morgan. Dan dengan sigap, Nami berpura-pura menjadi seorang anggota marinir yang baru bergabung dan menganggap Luffy sebagai tahanan. Beruntunglah Morgan percaya, sehingga mereka pun dipersilahkan pergi dengan Nami yang berhasil merampas kunci ruangan Morgan tanpa disadari sedikit pun. Karena memang pada dasarnya latar belakang Nami adalah seorang pencuri. Sementara itu, Morgan yang baru saja tiba di ruang penyimpanan barulah sadar bahwa 2 orang yang baru saja ia temui merupakan penyusup, sehingga dengan segera menekan alarm dan bergegas menuju ke tempat Luffy dan Nami berada. Di tengah kepanikan itu, Nami yang tak kunjung berhasil membukanya, Luffy pun akhirnya turun tangan dengan menarik paksa brankas tersebut hingga melempar berdua ke tempat Zoro sebelumnya diikat. Zoro yang melihat Luffy dan Nami dikepung prajurit marinir berjalan begitu saja. Tetapi karena teringat kebaikan Luffy sebelumnya, ia pun turut membantu dan menemukan celah untuk kabur. Tetapi sialnya, mereka malah dihentikan oleh Helmeppo. Tetapi tak lama kemudian, muncullah Koby yang langsung menghajar Helmeppo begitu saja. Sehingga mereka pun berhasil kabur, namun ketika mereka akan pergi, Koby memilih tidak ikut dan memutuskan untuk berpisah dengan Luffy. Karena disinilah impian yang selama ini ia inginkan menjadi seorang marinir, meski pertemuan mereka selanjutnya menjadi seorang musuh. Dan kejadian ini pun akhirnya sampai di telinga wakil Laksamana Garp, di mana saat itu juga langsung putar haluan menuju Komandan Morgan berada. Sementara di sisi lain, Nami yang akhirnya berhasil membuka brankas yang terkunci itu menemukan peta Grand Line yang selama ini mereka cari. Nami pun mulai menjelaskan arah yang akan mereka lewati. Tetapi di tengah penjelasan itu, muncullah suara-suara beserta kabut asap yang membuat mereka tidak sadarkan diri. Namun sebelum kesadaran diri Luffy menghilang, ia sempat menelan peta tersebut ke dalam perutnya untuk memastikan petanya aman. Dan beberapa saat kemudian, mereka akhirnya terbangun di dalam sebuah kotak yang berdiri di tengah para penonton yang menyambut mereka, layaknya berada di atraksi sirkus. Meski terlihat aneh melihatnya, tetapi mereka sadar dengan kaki yang terantai di kaki para penonton jika mereka adalah sandera para bajak laut. Pemimpin bajak laut itu pun muncul dengan penampilan seperti badut dan hidung berwarna merah. Para nakama sambutlah, "It's Buggy!" Bajak laut badut yang terkenal kejam dan paling kuat di East Blue mulai menyambut mereka dengan pernyataan bahwa dirinya lah yang akan menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut selanjutnya. Meski itu semua baru berhasil ketika mendapatkan peta Grand Line. Di situ Nami mencoba membuat kesepakatan dengan Buggy bahwa ada yang lebih bernilai daripada peta tersebut, yang ternyata orang tersebut adalah Luffy, di mana ia melempar topi berharga Luffy untuk menunjukkan kekuatannya. Lalu dengan egoisnya melarikan diri sendirian. Meski tak lama setelah keluar, Nami tiba-tiba berhenti karena keterkejutannya saat melihat kota yang telah hancur akibat ulah Buggy. Sementara Luffy yang diketahui memiliki peta disiksa oleh Buggy dengan menarik tangan dan kakinya meskipun dia terkesan akan kemampuan Luffy. Di lain tempat, Koby yang saat ini berhasil menjadi seorang marinir nampak begitu kebingungan saat melihat Garp.
bahwasannya pria tua tersebut adalah pria yang berjasa menangkap bajak laut terkenal yang dikenali orang-orang sebagai Raja Bajak Laut di masa sebelumnya. Dan di situ, Morgan mencoba menjelaskan kejadian yang baru mereka alami. Meski kejadian sebenarnya tidaklah seperti yang Morgan katakan. Sementara di sisi lain, Nami dan juga Zoro yang kini tengah terkurung, ia berhasil mencuri sebuah kunci. Dan bersamaan itu juga teriakan Luffy pun terdengar jelas. Dengan harapan Luffy bisa berbicara mengenai di mana peta tersebut disembunyikan. Entah karena alasan apa Luffy tetap diam, sehingga membuat Buggy mulai mengancam akan membunuh penduduk desa, dan hal itu membuat Luffy yang tidak terima mulai bertindak. Namun sialnya, Buggy bukanlah bajak laut biasa. Ia juga ternyata memiliki kekuatan yang sama seperti Luffy dari buah iblis yang dimakannya, di mana kekuatan yang dimilikinya mampu melepaskan anggota tubuhnya secara sadar. Sementara di ruangan lain, Zoro dan Nami yang masih tengah berusaha melepaskan kurungan itu pun didatangi oleh salah satu anak buah Buggy, di mana pria tersebut terlihat sangat dendam pada Zoro karena telah menghabisi saudaranya sebagai bajak laut di masa lalu. Di sisi lain, Garp yang memiliki firasat janggal atas kejadian di pangkalan marinir mulai menginterogasi Koby karena diketahui bahwasannya Koby mengenal Luffy atas informasi yang didapatkan oleh Garp. Maka sebagai bawahan pun, mau tak mau, Koby mulai menceritakan alasan ia terlibat dengan Luffy. Bahwa tanpa bantuan dari Luffy, Koby tidak dapat mewujudkan impiannya selama ini menjadi seorang marinir agar dapat mengadili para bajak laut yang melakukan tindakan jahat. Sehingga, karena kejujuran Koby inilah, ia tetap bisa menjadi seorang marinir. Bahkan ia ditawari oleh Garp untuk kerjasama dengannya menangkap Luffy. Lalu scene pun berpindah 10 tahun yang lalu, di mana Luffy yang terlihat membela Shanks dari penjahat sebelumnya. Shanks yang saat itu baru saja tiba meminta penjahat tersebut untuk melepaskan Luffy, serta ia juga memperingatkan jika penjahat tersebut berani melukai temannya, ia tak segan untuk membunuh para penjahat tersebut. Dan tentu saja hal itu pun langsung terjadi. Dan menyisakan pemimpin penjahat saja yang berhasil lolos tanpa disadari Shanks dengan membawa Luffy sebagai tawanannya. Namun, di tengah perjalanan, perahu yang ditumpangi penjahat dan Luffy itu pun diserang oleh monster laut. Tetapi beruntunglah Shanks akhirnya datang menyelamatkannya. Meskipun saat itu Shanks harus mengorbankan salah satu lengannya dan membuat monster laut tersebut pergi dengan kekuatan aslinya. Kembali ke masa sekarang, di mana Luffy masihlah disiksa oleh Buggy dengan mengurungnya pada sebuah kotak kaca yang terus-terusan diisi oleh air laut. Namun meski begitu, ia tetap menolak memberikannya. Bahkan ia lebih siap memilih mati daripada jalan impiannya harus diserahkan ke orang lain. Dan karena kegigihan itulah, akhirnya keajaiban terjadi, di mana Zoro dan Nami datang menyelamatkannya. Sehingga kini tersisa Buggy seorang diri. Luffy yang saat itu berhasil keluar, tiba-tiba memuntahkan air yang telah diminumnya, bersamaan dengan peta Grand Line yang disimpan di dalam perutnya. Buggy yang melihat peta tersebut bergegas mengambilnya, dan pada akhirnya terjadilah pertarungan antara mereka. Meskipun di situ Zoro dan Nami kesusahan melawan Buggy yang terus saja menghindari serangan dengan cara membagi tubuhnya. Bahkan lebih parahnya lagi, Buggy dengan sengaja merusak topi berharga milik Luffy. Luffy yang marah itu pun memakai otaknya untuk menangkap anggota tubuh Buggy yang setelah itu dimasukkanlah ke dalam berbagai peti yang ada di sana, dan pada akhirnya tubuh Buggy pun menjadi kerdil. Lalu kemudian barulah mereka membebaskan para sandera di sana sebelum mulai melanjutkan perjalanan yang tertunda. Dan setelah semuanya bebas, akhirnya kelompok topi jerami melanjutkan perjalanan menuju Grand Line. Dan dalam perjalanan itu, terlihat Nami masuk ke dalam kapal, di mana plot twist pun terjadi. Nami tanpa diketahui oleh Luffy dan Zoro, secara diam-diam menghubungi seseorang melalui sebuah alat komunikasi yang dia sembunyikan di bawah kapal. Dan itulah episode 1-2 dari One Piece Live Action berakhir.